Dan ini sebenarnya kayak aku tuh kayak lagi pusing dan kayak gak enak badan, kurang enak badan, tapi tetap harus kerja beneran ya teman-teman, karena cuacanya itu kan dingin panas gitu. Jadi kayak daya tahan tubuhnya itu menurun gitu loh teman-teman. Dan semalam juga aku tidurnya malam banget. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Karonyong. Mungkin tidak sehari mau jelaskan orang-orang kebenak. Yeay, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin. Jadi sore ini Bobi mau lanjut. Ini sebenarnya harus dikerjakan kemarin, cuma kemarin gak kubur waktunya, jadi dilanjut hari ini ya teman-teman. Bobi mau ngecat tembok. Kalian nggak tahu ya, Bobi itu serba bisa. Jadi gaji dengan segitu besarnya, nominal yang sebegitu besarnya, menurut aku ya besar ya, karena kalau kerja di rumah nggak tahu aku dapat gaji segitu atau enggak. Gaji hampir 9 juta lah, udah kita bulutin aja 9 juta. Harus serba bisa. Hari ini Bobi mau ngecat ya, ini aku mau siapin dulu alat catnya. Dan ya teman-teman, ini karena Mbak Upi saking oonnya, jadi nggak ngambil gelas kecil di atas buat ngambil catnya ke wadah ya. Aduh, jadi tumpah. Untung nggak ketahuan majikan teman-teman. Tapi ini tadi Mbak Upi langsung, setelah ini tumpah, ini mau langsung inisiatif ya. Ini kalau udah blow on gini baru deh inisiatif. Aduh, sayang banget catnya tumpah semua. Untung nggak ketahuan teman-teman. A few minutes later. Oke teman-teman, ini catnya udah aku taruh di wadah dan ini langsung aja kita mulai ngecat bagian yang kotor ya teman-teman, karena temboknya ini sebenarnya udah bersih, cuma pas ada orang yang ngebongkar-bongkar rumah itu barang-barangnya itu nyenggol-nyenggol di tembok, dan temboknya itu jadi ada garis-garis hitam gitu ya teman-teman. Nggak terlalu kotor sih, tapi harus dicat karena nanti kalau lebaran banyak yang datang, kalau temboknya kotor kan kurang menarik ya. Dan ini aku ngecatnya mulai dari lantai 4, dari depan rumahnya kakek ya, ini tembok rumahnya kakek yang bagian depan, di bagian tangga teman-teman. Dan ya teman-teman, ini Mbak Upi biasanya kalau kerja emang pakai bajunya itu ngasal ya, yang penting masih sopan gitu ya, karena sayang banget kalau misalkan kita kerja pakai bajunya yang bener gitu ya, nanti kita boros beli-beli baju terus ya. Karena di sini aku kerjanya lumayan kasar ya, kadang-kadang ya beres-beres rumah, ini ngecat juga kan sebenarnya bukan tugas aku, tapi emang majikan nyuruh ya, mau gimana lagi ya teman-teman. Teman-teman, kenapa di sini Mbak Upi pakai bajunya aneh ya? Pakai baju yang buat nguli sama pakai sepatu ya, karena aku harus naik turun tangga dan aku takut jatuh karena sendal aku gede, jadi takut kepleset gitu ya. Lebih baik aku pakai sepatu, dan ini sepatunya bukan yang mahal-mahal, jadi nggak apa-apa kalau misalkan kena cat ya. Ini sepatu Mbak Upi cuma 200 NT, murah banget ya, di pasar banyak banget ini sepatunya, pasaran, jadi nggak apa-apa, nggak usah disayang-sayang, pokoknya yang penting keselamatan ya. Naik turun tangga wajib pakai sepatu kalau mau, takut kepleset, karena dulu pernah kepleset dan rasanya sakit banget pas kesleo itu. Oh ya teman-teman,
teman-teman, jadi tetangga majikan aku tuh kebanyakan orang yang dari luar gitu ya, jadi bukan rumah milik mereka sendiri. Jadi karena ini rumah tua, mungkin pemilik aslinya sudah mengontrakkan ke orang lain gitu ya. Jadi orang yang ngontrak di komplek rumah sini tuh mereka lebih ke masa bodoh gitu ya, mau kotor mau enggak gitu mereka cuek gitu ya. Orang kadang depan rumah mereka kotor aja mereka, aduh biarin aja deh, nanti juga ada yang nyapu, itu kan kayak gitu mereka. Jadi aku sering banget nyapu dari lantai 5 ke lantai 1, nyapu rumah mereka gitu ya, nyapu depan rumah mereka gitu. Jadi kalau aku nggak nyapu ya udah dibiarin gitu ya. Jadi yang tugas bersih-bersih itu cuma aku, nggak ada yang lain. Dan ya teman-teman, ini catnya aku taruh di depan rumah kakek aja, karena kalau misalkan aku bawa ke atas ke bawah gitu ya, naik turun nanti malah tumpah. Mending aku yang bolak-balik aja, makanya aku di situ pakai sepatu teman-teman. Jadi bukan karena gaya atau apa gitu ya, jadi aku pakai sepatu biar aman, biar nggak jatuh ya, amit-amit ya. Kalau jatuh tuh sakit banget, karena di rumahnya kakek aku tuh nggak ada lift, jadi terpaksa naik turun tangga. Nggak apa-apa lah, hitung-hitung olahraga ya teman-teman. Dan yang di bagian lantai 4 itu udah selesai ya teman-teman. Ini aku langsung aja turun lanjut ke lantai 3 dan seterusnya ya. Ini nggak terlalu kotor ya yang di sini, jadi lumayan cepet. Tapi kalau yang di lantai 1 nanti waduh kotor banget teman-teman. Apalagi nanti pas kalau ngeberesin bagian tangga bawah itu aduh susah banget ya, karena harus menghadap ke atas dan catnya pasti di atas ke bawah ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat aja. Bismillahirrahmanirrahim, semoga jangan sampai meleset dan jatuh, dan makanya aku pakai sepatu teman-teman. Duduk dulu teman-teman. Jadi sebenarnya ngecatnya itu nggak ngecat banyak ya, cuma ngecat yang bagian kotor-kotor aja, karena sebelumnya udah pernah aku cat semua. Ini tangga ini dulu semuanya yang ngecat itu aku, jadi ini cuma ngecat bagian yang kotor aja sih, karena tetangga kan pindahan rumah. Sebenarnya tetangga bukan pindahan rumah, karena dulu depan rumah nenek itu ada seorang kakek tua dan dia meninggal tanpa sepengetahuan kita tanpa sepengetahuan tetangga. Jadi busuk di dalam gitu ya. Nah rumah itu dijual sama adiknya. Nah jadi udah laku rumahnya, karena jadi isi rumahnya itu kan dikosongin. Nah pas keluarin barang dari rumah itu, jadi dia barangnya tuh nyenggol-nyenggol di tembok dan kotor banget temboknya teman-teman. Sebenarnya kalau mereka nggak pindahan apa temboknya masih bersih, cuma ya udahlah. Dan ini sebenarnya kayak aku tuh kayak lagi pusing dan kayak nggak enak badan, kurang enak badan, tapi tetap harus kerja beneran ya teman-teman, karena cuacanya itu kan dingin panas gitu. Jadi kayak daya tahan tubuhnya itu menurun gitu loh teman-teman. Dan semalam juga aku tidurnya malam banget, bangunnya jam 8 sih, tapi tetap aja rasanya kurang banget istirahatnya teman-teman. Dan ini siangnya, sore ini lanjut ngecat, nanti paling lanjut masak lagi. Pokoknya kerjanya muter 24 jam di rumah terus, nggak libur. Bosan, tapi ya mau gimana lagi ya, tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. A few minutes later. Oh ya teman-teman, lanjut kerja lagi. Ini di bagian lantai 2, yang di bagian tangga ini di bawah kan dia agak pendek gitu ya, jadi rendah gitu posisinya, bukan pendek tapi rendah posisinya. Jadi kalau ada orang yang bongkar pasang barang atau apa gitu kan naik turun gitu kan, nah nyenggol gitu, dan itu kotor banget teman-teman. Jadi harus dicat bagian yang kotor-kotor biar kelihatan rapih ya.
Ya teman-teman, ini ngecat di bagian langit-langit itu lebih susah ya. Ini di bawah tangga kayak gini lebih susah dan harus menghadap ke atas terus ya, dan harus hati-hati karena di bawahnya itu tangga gini. Tuh ya, cayo. Dan ya teman-teman, gak usah berlama-lama, langsung aja kita lanjut ngecatnya biar kerjaan cepat selesai, karena nanti Mbak Upi masih mau masak buat keluarga majikan. Jadi Mbak Upi ini biarpun kecil-kecil gini ya, tapi super strong loh, jadi jangan main-main ya. Nggak ada yang bercanda. Jadi beneran ya, kalau jadi TKW itu harus benar-benar kuat mental, fisik, sama hatinya ya. Jadi ya TKW itu strong, orang yang benar-benar luar biasa. Ini aku bukan mengatakan aku sendiri, tapi mungkin di luar sana banyak teman-teman TKW dan TKI yang kerjanya lebih berat dari aku ya. Jadi untuk kalian semangat aja ya buat keluarga, semoga berkah barokah, amin amin ya rabbal alamin. Oke gengs ya, ini sisa lantai 1 aja. Sebenarnya sih kayak gini gampang, yang hitam-hitam dilap-lap pakai. Loh, aku capek dari lantai 4, semuanya udah aku rapihkan, udah lumayan mulus lah warnanya yang bagian atas.